rekan-rekan mahasiswa Sivitas Akademika STT Baptis Indonesia. Mengucap syukur kepada Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk mengikuti kuliah umum setelah mengakhiri masa liburan pelayanan, dan juga kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk bersama diberkati dalam kuliah umum pada pagi hari ini. Kuliah umum pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Profesor Dr. Eric Yap Penghuat dengan tema Biblical Steward of Creation, Medical and Scientific Perspective. Untuk mengawali kuliah umum pada pagi hari ini, saya mengundang untuk Bapak Pendeta Dr. Robinson Rimun sebagai Ketua STT Baptis Indonesia untuk menyampaikan sambutan. Shalom semuanya. Selamat datang kepada seluruh peserta kuliah umum, baik yang hadir secara offline di tempat ini maupun yang hadir secara online. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang menjadi bagian dari seluruh Sivitas Akademika STT Baptis Indonesia maupun bagi saudara yang mengikuti dari online atau dari siapa saja yang ikut terlibat dalam kegiatan ini. Nah saudara, pada hari ini secara khusus kita ada kedatangan tamu. Sebenarnya ada 3 tamu dari Singapura. Dan kami senang sekali menyambut kedatangan mereka, di mana sangat spesial karena pada minggu ini ada kuliah umum yang dipimpin oleh Profesor Dr. Eric Yap, dan juga ada Dr. Cho Ching-Hwa ada. Ching-Hwa silakan, dan silakan berdiri. Dokter juga ada, silakan Dr. Eric Yap berdiri, dan ada Derek juga, Derek kan. Terima kasih, luar biasa sudah datang. Nggak bilang jauh-jauh, tapi kadang Singapura terasa dekat juga. Ya. Tapi sangat spesial, saudara. Karena di samping kuliah umum, ada juga pelatihan untuk pembuatan hidroponik di sini. Jadi terbuka untuk umum bagi siapa yang mau belajar, di samping mahasiswa juga dapat belajar. Di mana kita dapat memanfaatkan lahan untuk tanaman, terutama di urban ya, yang semakin sempit tempat tapi tidak ada tempat untuk bertanam lagi. Nah, saudara, mengapa kita perlu belajar atau membicarakan mengenai biblical stewardship ini of creation? Kita semua orang, semua ciptaan, apalagi manusia, itu sebetulnya secara khusus manusia, ciptaan Tuhan itu diberikan mandat. Namanya itu mandate of creation. Cultural mandate. Di mana ketika diciptakan, Allah memberkati manusia dan memberi perintah untuk menaklukkan bumi, untuk menguasai bumi. Di mana kita itu diberikan perintah oleh Allah untuk menjalankan mandat penciptaan. Nah, di bidang teologi, saudara, kita itu tidak berdiri sendiri. Bidang teologi selalu terhubung dengan bidang-bidang ilmu lainnya. Kita tidak memisahkan bidang teologi atau pendidikan agama Kristen sebagai bidang yang terisolasi dan tidak punya kaitan dengan bidang ilmu lainnya. Dan hari ini dalam rangka pengembangan keilmuan dan tambahan bidang ilmu bagi seluruh mahasiswa dan untuk publik, kami mengadakan seminar kuliah umum ini, tujuan untuk menambah pengetahuan bagi saudara semua, bagaimana kita sebagai orang Kristen, apalagi para teolog hamba Tuhan, harus menjalankan satu mandat penciptaan yang pasti terhubungan dengan rancangan Allah di dunia ini. Dan kita hari ini sangat spesial oleh karena pembicara kita Dr. Eric Yap dari sekolah yang cukup terkenal NTU dari Singapura, ya, Nanyang Theological University, dan saya percaya saudara akan diberkati secara luar biasa pada hari ini. We want to welcome our guest today from Singapore. Thank you for coming all the way from Singapore to Indonesia, and especially for this week,
will be so blessed by their presence. They're going to do training, and today with a special speaker, Dr. Eric Yap, will present us with this subject, biblical stewardship concerning the creation, from the medical and science perspective. I believe that we will learn a lot today, and I hope that you will remember that God gave us mandate, that is mandate of creation. That our discipline, theology and Christian education have to relate with other disciplines as well. That's why we are here today, to learn this very important subject. Please welcome our special guest, Dr. Eric Yap, with his friends, Derek and also Jiwa. Applause together. God bless you all. Tuhan memberkati. Terima kasih Dr. Robinson Rimun atas sambutan yang telah disampaikan. Kini tiba saatnya kita akan memulai kuliah umum kita. Kita akan bersama bersaat teduh sejenak. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua mengatakan, Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Mari sampaikan rasa syukur atas karya Tuhan yang begitu indah dan sempurna. Bukanlah suatu kebetulan kita ada sampai saat ini, melainkan semua atas kasih karunia Tuhan. Mari kita akan memuji Tuhan, tak sedetik pun. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Aku katakan Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Pujian ini dengan penuh rasa syukur.
ajaib dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Kami mohon dengan kasih Ibu Dr. Eko Wahyu Suryaningsih untuk memimpin dalam doa pembukaan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan yang besar yang Tuhan nyatakan buat kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan ketika kami boleh mengawali kuliah umum pada hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan menolong untuk membicara kami Dr. Yap. Tuhan berkati dengan kasih setia. Kami juga berdoa untuk Bapak Jimmy yang akan menjadi penterjemah. Tuhan juga berkati. Kami menyerahkan ibadah kami secara khusus Tuhan dalam kuliah umum pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati. Kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan menolong kami untuk kami diberkati. Sehingga kami boleh menerapkan di dalam setiap kehidupan kami untuk praktek kehidupan sebagai anak-anak Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia dalam kuliah umum pada hari ini, baik mengikuti secara online maupun mengikuti secara offline. Tuhan berkati. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri. Saya yakin bahwa ketika kita ada saat ini, kita sungguh bersyukur, bahkan kita sungguh memahami betapa besar kasih Tuhan melalui karyanya dalam kehidupan kita. Amin. Untuk itu kita akan bersama kembali memuji nama Tuhan dari nyanyian pujian nomor 104, Ciptaan Bapakku, dan akan dilanjutkan dengan English version, This is my Father's word. Kita akan naikkan pujian ini. Ciptaan Bapakku memuji Khaliknya, dandang riang berkumandang selalu bergema. My Father's word, let us sing. This is my Father's word. The birds their carol rise. The morning light, the lily white, declare their Maker's praise.
Bapakku, ciptaan Bapakku, permai tak terperi, sebab darah anak domba, sebab darah domba Allah tercurah di bumi, sebab darah domba Allah, sebab darah domba Allah tercurah di bumi. Dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita akan mendengarkan kuliah umum bersama yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Yap, kita akan bersama mendengarkan sebuah informasi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki pertanyaan, dimohon untuk segera menuliskan pertanyaan tersebut di dalam link yang sudah tertera di layar melalui scan barcode, kemudian boleh menuliskan pertanyaannya di sana, nanti akan dijawab oleh Profesor Dr. Erik Yap. Sebelum kita kembali akan mendengarkan kuliah umum, saya akan menyampaikan untuk profil dari Profesor Dr. Erik Yap. Beliau adalah seorang doktor ilmuwan Kristen yang menerima pelatihan medis di Sarjana Universitas Nasional Singapura dan kemudian melanjutkan ke Universitas Oxford di Inggris, di mana dia menerima gelar Doctor of Philosophy atau Doktor Filsafat. Beliau kembali ke Singapura untuk mendirikan dan menjalankan laboratorium penelitian pemerintah selama 20 tahun dan saat ini menjadi Associate Professor di Universitas Teknologi Nanyang dan Wakil Direktur Institut Analisis dan Sains Molekuler Digital. Bidang penelitiannya adalah genetika, biologi molekuler, dan mikrobiologi, dan saat ini beliau baru-baru ini mendirikan laboratorium PCR COVID untuk membantu Singapura dalam melawan pandemi. Profesor Dr. Erik juga adalah seorang yang aktif dalam misi gereja. Beliau adalah anggota perintis gereja MSCC atau Musard-C Youth Church Community, serta saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Interserve Singapura atau sebuah badan misi internasional. Selain itu, beliau aktif dalam kelompok belajar Alkitab BSF atau Bible Study Fellowship dan sangat senang dalam mengeksplorasi hubungan antara iman dan sains. Profesor Dr. Erik sangat diberkati dengan istrinya bernama Ibu Sharon dan 2 orang putra yang sudah dewasa. Saat ini kita akan bersama menyimak kuliah umum yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Erik Yap bersama dengan Bapak Jimmy sebagai penerjemah. Kami persilahkan. Selamat pagi, Shalom. What a blessing it is for me to come here and join you this one of the top seminaries in Indonesia this special day. Sungguh saya merasa diberkati untuk memberikan kuliah umum pada hari ini. Indeed, just want to thank Dr. Robinson,
Isaiah and Dr. Sari for their kind hospitality as we've been here these last yesterday and this rest of this week. Saya berterima kasih untuk undangan dari Pak Robinson Rimun juga dengan Dr. Sari yang telah banyak membantu saya. You can tell that I don't speak Bahasa, and so I just want to thank in advance also Jimmy for doing a translation. Juga saya karena kurang memahami bahasa Indonesia, maka saya berterima kasih juga untuk saudara Jimmy untuk mentranslate, untuk menerjemahkan saya. Yes, indeed. Although we don't speak all the languages of this world, but we know that there is one common language, the language of God, the language of creation, and the language of song. Walaupun kita banyak bahasa, tetapi kita tahu juga bahwa hanya ada satu bahasa, yaitu bahasa dari Tuhan, yaitu bahasa tentang penciptaan, juga bahasa dalam bentuk lagu. And it's so familiar that we can sing the same song, Our Father's World. Di mana kita juga bisa menyanyikan lagu yang tadi kita nyanyikan bersama, yaitu Bapa kami di surga. Yes, and imagine the day in heaven when we'll be singing the same song in probably 1,000 different languages. Mungkin di surga nanti juga banyak yang menyanyikan banyak lagu dengan banyak bahasa. And in the same way, we are studying the same word, the precious word of God that is a truth for all of us in 1,000 different languages. Sama seperti kita mempelajari firman Tuhan yang diterjemahkan dalam berbagai bahasa di dunia. And indeed, as we start this academic year here in the seminary, we are gathered to study and to teach that precious word that is eternal. Jadi kita akan juga diajari di sini tentang satu kata yang sangat berharga, yaitu kekekalan. But there is also a second book that I want to talk about today. Juga buku yang kedua yang saya ingin diskusikan pada pagi hari ini. This second book of God was written actually earlier than the Bible. Di mana buku ini sebenarnya telah diciptakan oleh Tuhan yang jauh sebelumnya dari kitab suci yang telah kita baca. And the Apostle Paul describes it in Romans 1. Di mana Rasul Paulus telah mendeskripsikan itu di dalam Roma 1. He says that what can be known to God is plain because God has shown it to us. Apa yang di Roma 1 ya, ayat 19 sampai 20 dikatakan bahwa apa yang telah kita ketahui tentang Tuhan semuanya hanya seperti standar biasa, tetapi Tuhan telah menunjukkan itu semua ke mereka. Dan untuk for his invisible attribute, dan untuk segala atribut yang tidak terlihat dari Tuhan, dengan kekuasaannya dan dengan kedaulatan alam, telah disampaikan secara jelas bahwa sejak penciptaan dunia, semua itu telah ada. Thank you, Jimmy. Yes, indeed, this creation has been there for since the beginning of the world. And here Paul describes this in an age way before science. Jadi Paulus hendak menjelaskan bahwa ini semua telah diciptakan sebelum semuanya ada dalam bentuk ilmu pengetahuan. And since that 2,000 years ago period, right through till now, Christians, leaders, bishops all around the world have recognized this dual word of God. Jadi sejak 2000 tahun lalu banyak ilmuwan dan banyak pemimpin-pemimpin gereja dan segala rohaniawan itu memperkenalkan dalam bentuk dua dunia yang berbeda. Indeed, one of the early church fathers, the Bishop Augustine from Hippo, he said this about the two words of God, the two books of God. Dari Bapak Gereja Agustin Hippo itu mengatakan bahwa ada dua buku tentang dunia ini. He says, read this book, note this, God
never wrote that book with ink. Instead, he set before your eyes, our eyes, the things that he has made. Jadi buku yang pertama adalah yang tertulis, dan yang kedua adalah dikatakan di sini, baca bahwa Tuhan telah menginginkan kita untuk menemukan tulisan yang tidak ditulis dengan tinta. Yes, and that's what I want to share with you today. Dan itu yang hendak saya bagikan pada hari ini. We want to read and study and share about this first book. Kita ingin mempelajari buku yang ini yang tidak tertulis dengan tinta. This is the first book, the book of nature and general revelation. Dan buku ini adalah buku pertama tentang alam dan penciptaan. So today's lecture, I want to share some of this from a very personal perspective. Of course, medicine and science is so wide, but I want to make this personal and share some examples of how I see God's revelation through the eyes of a scientist and a doctor. Dan di sini saya hendak membagikan tentang pewahyuan bagaimana penciptaan Tuhan itu melalui kacamata ilmu pengetahuan. Unfortunately, the world is not perfect as God had created it, and today we see evidence of that. And so I'm going to share about creation in crisis. Dan kita bisa menemukan bahwa sekarang ini dunia itu tidak sempurna, banyak kekurangan, banyak yang terjadi saat ini. And finally, God has given us a mandate, the creation mandate as believers. Tetapi Tuhan juga memberikan mandat kepada kita sebagai penginjil untuk memberitakan Injil. And so our fervent response will be that of stewardship and creation care. Jadi respon kita adalah pengelola dan merawat ciptaan. So let's start with what the second book has to say about the first book. Kita akan membahas dengan buku yang kedua sebelum masuk yang buku yang pertama. We want to look at what the scriptures through Genesis, through the Psalms, through the Gospels, through the Paul's epistles have to say about creation. Kita akan membaca beberapa firman Tuhan yang membahas tentang penciptaan dan ciptaan. Let's of course start with Genesis. In the beginning, God. Kita mulai dengan kitab Kejadian di mana Tuhan. In the beginning, God created. The fifth word is create. Di mana Tuhan melakukan penciptaan pada awalnya. And Genesis 1 and 2 of course describe the creation account, two versions of that. Di mana di dalam kitab Kejadian 1 dan 2 itu dijelaskan tentang penciptaan dari Tuhan. And how he created age by age or day by day, starting with light and matter, and then plants, sun, moon, and stars, the animals of the sea and sky, and finally the animals and man on land. Di mana penciptaan itu digambarkan dalam bentuk hari demi hari, di mana pada hari pertama tercahaya, hari kedua langit, hari ketiga itu mulai dengan tanah dan tanaman, lalu bulan keempat mulai bintang-bintang di langit, kelima mulai binatang-binatang di dalam laut, dan keenam adalah binatang di darat dan manusia. Of course, this was written 3,000 or 4,000 years ago. Tentu ini dicatat ketika 3.000 sampai 4.000 tahun yang lalu. And the Bible was written not for 21st century, but for all generations. Di mana kitab suci itu tidak ditulis hanya untuk kita yang pada zaman ini abad ke-21, tetapi untuk selama-lamanya. And so we want to read it from the point of view of somebody 3,000 years ago. Kita ingin melihat dari sudut pandang 3.000 tahun lalu. And we believe that it would be relevant for generations, say 1,000 years from now. Dan tetap relevan untuk generasi yang mendatang, bahkan ribuan tahun ke depan. Yet, if we put on the scientific glasses of today,
with our scientific understanding of the 21st century, Tentu saja ketika kita melihat ini tanpa menggunakan ilmu pengetahuan, we find that this creation account is remarkably accurate. kita bisa melihat bahwa kisah penciptaan ini sangat-sangat akurat. For instance, who would have understood before the 20th century about energy and relativity? Ketika di abad 21 itu ditemukan tentang energi dan hukum relativitas, What Einstein said, E equals mc squared. apa yang dikatakan Einstein tentang E sama dengan mc kuadrat, But here in the day one of the creation, we see energy. Without the sun and stars and moon, we see energy. tetapi kita lihat di hari pertama itu sudah adanya energi. Tanpa adanya matahari dan bintang sudah ada energi. And how in day two, this energy coalesces or forms matter. Dan di mana energi ini mulai membentuk suatu bentuk. This remarkable view of physics is actually compatible with what the Bible has to teach us. Ini suatu hal yang sangat luar biasa dari sudut pandang fisika. Dan itu bagaimana Alkitab sedang mengajarkan kepada kita. Another example is in biology, which shows us how animals are related to each other. Di dalam biologi itu ditunjukkan bagaimana hubungan antara binatang dengan binatang yang lain. And the progression in evolution is remarkably similar to that in Genesis. Di mana dijelaskan di Alkitab itu juga sama dengan yang ada di kitab Kejadian tentang evolusi binatang. But of course, you might say immediately creation versus evolution. Tetapi kita harus pisahkan antara penciptaan dan evolusi. Well, one way to reconcile this division between science and faith Salah satu untuk menyatukan antara iman dan ilmu, is that science teaches the how, ilmu pengetahuan bicara tentang bagaimana. but only the Bible and God can tell us why. Tetapi di Alkitab dengan Tuhan itu menjelaskan kenapa. And so as we read the Genesis account, we understand what the Bible writers were trying to convey to us. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, kita berusaha untuk memahaminya. Not about the Big Bang, Bukan tentang Big Bang, because in 1,000 years' time, our views of Big Bang will probably change. tentang ledakan besar yang menciptakan planet-planet. Mungkin ribuan tahun ke depan itu teori akan berubah lagi. But Genesis tells us God has dominion. Tetapi di kitab Kejadian menjelaskan bahwa Tuhan memiliki kuasa. And so idol worship of that day, whether worshiping the sun, the stars, the moon, the mountains, these are all created by a supreme God. And that was the message of Genesis. Ketika orang-orang menyembah matahari, bulan, dan bintang-bintang, tetapi itu yang sedang Tuhan tunjukkan bahwa itu ciptaan dan dialah penciptanya, dan ini yang digambarkan di dalam kitab Kejadian. We also learn that the man is the apex of creation. Dan juga ditunjukkan bahwa manusia adalah hasil dari penciptaan. Created by the image of God, in the image of God, to convey and carry out His purposes. Diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah untuk melakukan suatu tujuan dari Tuhan. One of the interesting things in the Genesis account that I like is the word behold, or to see. Yang saya sukai dari kitab Kejadian itu ada suatu perkataan yang mengatakan lihatlah. And so that's what scientists do. We always are observing, we are beholding, we are seeing. Dan itulah para ilmuwan yang dilakukan sampai saat ini adalah melihat, berusaha memahami segala sesuatu. Well, and one of the things that, again, we behold in the Genesis account is very relevant today. Dan di mana yang sebenarnya ada di kitab Kejadian itu sebenarnya tidak begitu terlihat relevansinya dengan saat ini. Behold, God said, every plant and tree and seed is food for humans as well as for animals. Dikatakan bahwa lihatlah bahwa semua
tanaman, dan binatang itu semua merupakan konsumsi untuk manusia. And modern science tells us that really all the energy in the food chain, the food cycle, comes ultimately from the photosynthetic plants. Dan kita tahu dalam bentuk siklus makanan yang ada di kehidupan kita itu dimulai semua dari fotosintesis tanaman. In other words, as God had said, I give every green plant for food. Dan di situ firman Tuhan mengatakan bahwa aku telah memberikan tumbuh-tumbuhan sebagai sumber makanan. Without the sun, there is no life. Jadi tanpa adanya matahari maka tidak ada kehidupan. And that's why astronomers are looking at planets around other suns, other stars for possible life. Oleh karena itu para ilmuwan astronomi berusaha untuk mencari kehidupan di tempat planet lain dengan adanya sumber matahari itu, apakah ada untuk menemukan sumber kehidupan di tempat lain? Well, there are thousands of other examples in science of how this describes God's creativity and His order in the world, in the natural world. Jadi banyak sekali bukti-bukti yang bisa ditunjukkan tentang peranan Tuhan di dalam penciptaan dunia ini. And if you think about it, why did God create the world when He is spirit? He is divine. Pertanyaannya, jika Tuhan adalah roh, kenapa Dia menciptakan sesuatu yang fisik seperti ini? He uses the physical world, He created the world, the universe, to exemplify, to express His attributes of power, of glory, of the creativity, of order. Di sini Tuhan ingin menunjukkan kekuasaannya, kekuatannya dalam menciptakan semua yang ada di dunia ini. And that ultimately is the purpose of man, to praise and glorify God. Dan itulah tujuan manusia diciptakan adalah salah satunya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Let's move on a few thousand years to the psalmist. Mari kita mundur ke belakang 2000 tahun lalu ke Mazmur. The Psalms are full of praise for God through His world. Di mana Mazmur itu isinya banyak begitu puji-pujian dan tentang Tuhan. For instance, just open up the Psalms and you find the heavens declare the wonders of God's glory. Kita temukan bahwa bagaimana langit itu terbuka dan menunjukkan keagungan kemuliaan Tuhan. And in Psalms 102:25, Mazmur 102 ayat 25 says, in the beginning you laid the foundations of the earth, and the heavens are the work of your hands. Jadi dikatakan bahwa di awal segalanya itu Tuhan telah meletakkan pondasi dari dunia, dari bumi, dan langit adalah pekerjaan tangannya. Today, we have the pleasure of having eyes that can see far further with a telescope, just like the new James Webb telescope that went up to space in the last year. Saat ini kita memiliki kesempatan menikmati segala hal yang di luar sana jauh dengan teleskop. And we can see the beauty and the simple awesomeness, the size of this world, the size of the universe. Dan kita melihat keindahan dan keagungan yang ada di alam semesta di luar kita. Our little planet Earth and our solar system are part of one galaxy called the Milky Way. Bumi kita adalah dalam susunan tata surya merupakan bagian dari galaksi Milky Way. And how many stars are there in the Milky Way in addition to our sun? Tahu ada berapa susunan tata surya di dalam Milky Way selain punya kita? Give a guess. Silakan ditebak. Ada berapa? Di luar sistem tata surya kita? Ada berapa banyak? Million? Billion? Yes, all the lions, right? So big numbers. Begitu banyak sekali. The number thought by scientists is 100 billion. Dikatakan 100 miliar. And that's one Milky Way. Dan itu hanya satu Milky Way, galaksi.
The total number of stars in the universe now is thought to be a huge number. Dan total dari seluruh galaksi yang ada di luar sana itu banyak sekali. I don't have a word for it, but I try to explain what it is. Saya tidak punya kata-kata untuk menggambarkan hanya kecuali kata-kata ini. It's the number 1, actually the number 2, with followed by 23 zeros. Di mana angka 2 dan diikuti 23.000 angka lagi. Fortunately, when Abraham was promised that his offspring would be the same number as those in the stars in the sky, fortunately he could only see about perhaps 3,000 or 5,000. Jadi ketika Abraham itu disuruh Tuhan untuk melihat ke langit, dia itu diperkirakan hanya bisa melihat sekitar 3.000 susunan tata surya di luar sana. I'm glad that he didn't have the telescope to see trillion, billion, trillion numbers of offspring. Dan Abraham saat itu tidak punya teleskop untuk melihat ribuan lagi di luar sana. But of course, you see the interplay between what God allows us to see, gives us the knowledge to see, as well as what He promises. Jadi Tuhan mengizinkan kita melihat apapun itu sesuai dengan apa yang Tuhan telah janjikan kepada kita. Let's pick another example in Psalms 139. Kita lanjut ke Mazmur 139. Mazmur 139. Next slide. Okay, if you can show the slide on slide Majukan Psalm slide-nya. 139. Next slide. Yeah. Mazmur 139. It's loading slowly. Oh. Never mind. Oh, this is connected to yours. Psalms 139 talks about the human body. Mazmur 139 berbicara tentang tubuh manusia. And he says that I am fearfully and wonderfully made. Dikatakan bahwa aku memuji Tuhan karena aku telah dibentuk secara menakjubkan. If you can see what's on the screen, this is a picture of a real human head. Gambar yang di sebelah kanan merupakan gambar sesungguhnya dari kepala manusia. I work in a medical school and I have the advantage of seeing preserved bodies. We use this as models to teach and to study. Saya sebagai seorang dokter dan ilmuwan, saya memiliki sebuah model manusia yang utuh seperti ini. It's a privilege that few people get to see, opening up the skin, looking into the brains. Jadi ada kesempatan untuk membuka kulitnya dan melihat dalam otaknya dan segala macam. But let me share with you a few fun facts. Tetapi saya ingin membagikan beberapa fakta yang mengejutkan. There are 22 bones in the skull. Ada 22 tulang di kepala. And just looking at the skull, one can tell whether it's male or female or from what part of the world you are from. Dari 22 tulang di tengkorak itu, kita bisa menentukan apakah pria atau wanita dan dari bagian mana tengkorak itu berasal. And what's the smallest bone in your whole body? The smallest bone in your whole body is a bone that is actually inside your ear, 2 millimeters in size. Dan bagian tulang terkecil di dalam tubuh manusia itu hanya 2 mili ada di sini. But without that bone, you will be deaf. Dan tanpa tulang kecil itu, maka kita semua akan tuli. Well, what about the face, the Bagaimana muscles? dengan wajah, otot? We have 21 muscles. Kita punya 21 otot. But we can make 10,000 different unique facial expressions. Dari 21 otot kita bisa menciptakan ribuan ekspresi wajah. Far more than your emoticons that you have on your Bahkan WhatsApp. lebih banyak dari emoticon yang di HP adik-adik semua. Yes. So when I smile to you, Ketika saya tersenyum kepada seseorang, actually there are 19 different types of smiles. ada 19 bentuk senyum yang berbeda. You can tell whether my smile is genuine
Kita Or bisa just- melihat apakah senyumnya itu memang tulus atau dibuat-buat, or just social. atau hanya dibuat-buat. So now turn to your neighbors and Coba lihat tetangga sebelahmu, give them a real, genuine smile tunjukkan senyum yang tulus, and say, "You are fearfully and wonderfully made." dan katakan bahwa engkau diciptakan dengan sangat-sangat menakjubkan, sangat indah. Yes, and as we look at the natural world, as we look at the human world, we see God's creation. Ketika kita melihat alam di sekitar kita, kita bisa melihat ciptaan Tuhan. And if you are nice to a neighbor, you say, "God did a good job." Dan kita bisa katakan kepada sebelah-sebelahnya bahwa Tuhan melakukan pekerjaan yang hebat. And that's what the psalmist really says, God did a good job. Dan ini yang sebenarnya dikatakan di Mazmur 104 bahwa Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat. So we will praise, we will rejoice, we will sing, we will worship. Jadi kita ingin memuji, menyembah, kita ingin bersuka cita. And as Psalm 104 says, our worship will be pleasing to the Lord because it brings him praise and glory. Di mana kita mengatakan bahwa kita hendak memuji Tuhan sepanjang hidup kita. Yeah. Dan di dalam Mazmur 104 ayat 34 mengatakan bahwa biarlah kita memeditasi untuk menyenangkan Tuhan seperti kita bersukacita di dalam Tuhan. Let's now move on to what Jesus himself did and said. Kita sekarang akan masuk kepada Yesus sendiri, apa yang dilakukan oleh Yesus dan apa yang Yesus katakan. Jesus in his short ministry ministered to people through healing, through feeding, through casting out demons, even making wine. Di dalam pelayanan Tuhan Yesus yang singkat, dia melakukan melalui pendengaran, pengajaran, mujizat, kesembuhan, memberi makan. Even the dead Lazarus, whom he raised from the dead, every one of the recipients of his miracles eventually died. Bahkan membangkitkan daripada orang-orang mati. So why did Jesus bother about the human flesh, the body? Lalu kenapa sih Tuhan Yesus itu ngurusin terhadap tubuh manusia yang fana ini? I think he wanted to emphasize to us that God is not just the God of our spirits and our minds, but also the entire physical world, our flesh, our emotions. Tujuan Tuhan Yesus untuk menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya memperhatikan roh, pikiran, tetapi juga seluruh tubuh manusia secara fisik. In fact, if we look closely at a couple of his famous words, Dan kita kalau perhatikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus yang luar biasa, like John 3:16, seperti di Yohanes 3 ayat 16, the word that he uses for God so loved the word world is translated is from the Greek word kosmos. di mana ketika Tuhan begitu mengasihi dunia, dikatakan dunia itu dalam kata kosmos. And I think in Bahasa you also have the word cosmos. Dalam bahasa juga kita mengenal kata kosmos. We understand cosmos to be larger than just mankind. We think of something like the world or indeed the universe. Kosmos itu tidak bicara hanya manusia saja, tetapi juga alam semesta. And if we think that as the gospel in those terms, God so loved the cosmos, we have a more complete view of what he came to save. Jadi kalau kita perhatikan dari perkataan ini, bahwa Tuhan itu mengasihinya begitu besar alam semesta. And the commission that he gives us is similarly wide, wider
larger than we think. Jadi sebenarnya yang Tuhan ingin sampaikan itu jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. The Great Commission that he gave in the Mark version of it, in Mark 16:15 says, di Markus 16 ayat 15 tentang amanat agung, go into the world and proclaim the gospel to the whole creation. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah kabar baik kepada semua ciptaan. And the word here, cosmos, the world, same word, cosmos is Dan used. kata dunia ini sama lagi, yaitu kata kosmos. If we think about it, yes, this might be a strange interpretation, but this is what Paul subsequently said in the epistles of Colossians. Dan itu yang hendak disampaikan oleh Paulus di dalam Kolose. Here Paul describes what Jesus did and why. Di sini Paulus hendak menggambarkan tentang Yesus itu siapa dan kenapa. He talks about the past. All things were created through him and for him, for Jesus. Karena dikatakan bahwa semua telah diciptakan, segala sesuatu melalui dia, diciptakan oleh dia dan untuk dia. And not just the past, but the present as well. Bukan hanya masa lalu, tapi sampai masa sekarang. Paul says that all things hold together in Christ. Jadi Paulus mengatakan bahwa semuanya itu diciptakan melalui Kristus. So as we know that Christ is working in the world, the physical world, the spiritual world, the human world, even today. Jadi kita tahu bahwa Kristus itu bekerja di dalam dunia kita secara fisik dan non-fisik, di dalam roh, di dalam semuanya. So just bear that in mind as we see the world, the broken world, the earthquakes, the floods, the pandemic viruses. Maka termasuk di dalam semua bencana alam dan mungkin pandemi yang kemarin terjadi, Christ is still holding the world together, otherwise it would have fallen apart much earlier. Kristus tetap mengendalikan semuanya itu. Kalau tidak, semua sudah berantakan. Right, so we've looked at what the second book, the Bible, has to say about the first book, creation. Jadi kita ingin melihat Alkitab berbicara tentang buku kedua, tentang penciptaan. And since we are surrounded by a cloud of witnesses, of fellow brothers, through the centuries, let's look at a few more. Di mana banyak begitu kesaksian dari saudara-saudara kita yang sudah bersaksi. For example, the hymn writers. The hymn writers, the people who write hymns. Di mana nyanyian pujian yang ada di layar. We sang that wonderful song, "This is my Father's world." Di mana sebuah lagu di mana ini adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Bapa. Written by an American who was in the Great Lakes area, and he wrote that as he saw the beauty around the rivers and the seas. Lagu itu diciptakan oleh seorang Amerika yang melihat keindahan tentang sungai, alam dan segala macam. Just like you have over here, in Semarang. Seperti yang kalian miliki di Semarang. Another hymn writer, the one that you see there, which I think all of us are familiar with. This is my favorite hymn. Salah satu lagu favorit saya adalah yang ada di layar ini. This different hymn writer comes from Sweden, and he wrote about 140 years ago about the beauty as he walked in the countryside, looking at the flowers and seeing the thunder and lightning. Pujian ini dibuat oleh seorang Swedia di tahun abad 18 yang menceritakan tentang keindahan alam ketika dia berjalan di pedesaan. How Great Thou Art was actually not translated into English until much later. It was written in Swedish and then translated into many other European languages. Di mana sebenarnya tulisan aslinya dalam bahasa Swedia lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. And so nature speaks this common language
to each one of us. Di mana alam itu menyanyikan satu hal yang sama. I want to share with you one literally mountaintop experience singing this hymn. Saya ingin menceritakan tentang sebuah pengalaman di pegunungan di mana membuat lagu ini dibuat. I was in China climbing a very beautiful mountain called Gunung Hua or Huashan. Saya mendaki sebuah gunung di Cina yang namanya Gunung Huashan. We had taken a few hours to reach the top, and the top was just above the clouds. Membutuhkan beberapa jam untuk sampai pada puncaknya. Di puncaknya itu ditutupi oleh awan kabut. And as we were there, my wife and I were just admiring the beautiful scenery. We heard a familiar tune, a song. Dan ketika kami melihat, menikmati keindahan di sana, kami mendengarkan ada satu melodi. This melody was actually not sung in English, but it was being sung by somebody, a Korean brother whom I've never met before, and he was singing "How Great Thou Art." Dan saya mendengar seorang Korea yang menyanyikan lagu "How Great Thou Art." And I couldn't do anything except to join him and singing in English the same song, and two of us were singing together "How Great Thou Art" in Korean and in English, and each of us didn't know each other, and till this day we've never ever met again. Dan kami berdua, yang Korea menyanyikan dalam bahasa Korea dan saya menyanyikan lagu itu dalam bahasa Inggris secara bersamaan, di mana kami tidak pernah berkenalan, dan sehabis menyanyikan lagu itu pun kami tidak berjumpa lagi. The unity that nature brings us, as a global church, is marvelous. Alam itu mampu menyatukan perbedaan dalam satu kesatuan yang luar biasa. So I want to ask us the question then, if we can all see the same nature and worship the same God, why is there such a great divisions between science and faith? Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu di sini, jika kita bisa melihat alam yang sama, kenapa terjadi perbedaan antara ilmu pengetahuan dan iman? This holistic view that we have has actually been split into two, a philosophy called dualism. Di mana kita itu melihat secara dualisme. The Greek philosophers Socrates and Plato, Sokrates dan Plato, they thought that the mind was separate from the body. Dikatakan bahwa pikiran itu terpisah dari tubuh. And they put the mind above the physical body. Dan pikiran diletakkan lebih tinggi dibanding dari tubuh fisik. And this artificial separation of the mind, the body, and the soul continues till today. Dan pemisahan antara tubuh, jiwa, roh itu terjadi sampai saat ini. For instance, Descartes, the famous French philosopher and thinker from the 17th century, he also had this dualistic view of people. Di seorang ilmuwan dari Prancis tahun 1970 juga memisahkan dua hal tersebut. And religions today still practice that. For instance, dan agama-agama pun masih mempraktekkan hal tersebut sampai sekarang. Where the mind will persist but forever, but the body will die and be reincarnated. Di mana pikiran itu akan terus berlangsung hidup, tetapi tubuh akan lemah dan mati. In fact, this false teaching has entered the church even in the first century. Bahkan ajaran yang salah ini telah masuk gereja pada abad pertama. The Gnostics, yes, they had this segregation. Ingin mengajarkan tentang pemisahan ini.
And this resulted in two problems, two errors. Dan ajaran itu menciptakan dua masalah, dua kesalahan. Yeah, either the spirit is so important that you ignore the flesh, and so we must suppress the flesh. We must deny ourselves, deny the bodies, and so this results in asceticism. Di mana ketika kita diajarkan untuk menekan, menolak, melemahkan daging, maka dilakukan dengan bertapa. Or the opposite might happen, the second error. Tetapi justru kesalahan yang kedua adalah sebaliknya. Since God is concerned with our spirits, the flesh doesn't matter, and because of His grace, we can do anything we want with our bodies, and this results, of course, in liberalism and licentious living. Ajaran kesalahan yang kedua adalah bahwa karena daging itu bukan sesuatu yang masalah, maka terjadilah ajaran liberalisme di mana ya melakukan segala hal untuk tubuh tidak ada yang masalah, tidak ada salahnya. And today, of course, we have similar false teachings and philosophies that we have to battle against. Dan ajaran itu sampai sekarang turun ke kita yang harus kita hadapi. And I want to argue that a holistic understanding of us as God's created physical and spiritual beings will help us to combat these falsehoods. Dan pengertian yang benar adalah di mana Tuhan menciptakan kita itu adalah secara fisikal dan non-fisik itu adalah satu kesatuan untuk mengatasi segala ajaran yang salah. So firstly, atheism. God is dead. Jadi ajaran juga yang tentang ateisme yaitu bahwa Tuhan sudah mati. And this was manifest through communism, through materialism, and perhaps today it expresses in just spiritual apathy. Di mana itu ditunjukkan dengan paham komunis, materialist, tentang materialisme, and the opposite can happen too. There is a hunger for God, and so there is this interest in Eastern mysticism. The Western societies turn to Eastern religions, and including animism and loving and idolizing the self. Jadi di Barat itu berbicara ateisme tentang Tuhan nggak ada, sedangkan di Timur berbicara bahwa tentang seperti animisme, dinamisme, dan juga bahwa tentang mengasihi diri sendiri, tubuh ini. The second challenge, of course, we have is in today's world of science and technology is that science and technology become idols. Tantangan yang kedua adalah tentang ilmu pengetahuan yang menjadi idola manusia. So I must differentiate the difference between science and faith in science or scientism. Kita akan membedakan tentang murni pengetahuan dan pengetahuan yang berdasarkan iman. And I'm talking about this second one here. Dan saya akan membahas yang kedua ini. Technologies are so fascinating, and on the opposite, they can cause a lot of fear. Di mana teknologi itu begitu hebatnya juga bisa menimbulkan banyak ketakutan. And so technologies bring two possible reactions. One is we worship it, or the other is we fear it. Technophilia and technophobia. Teknologi juga menciptakan dua kelompok, yang satu begitu memuja teknologi, tetapi yang satu begitu ketakutan dengan teknologi. Either way, this distracts us from true and one eternal God. Tapi kita perhatikan bahwa apapun dari dua kelompok itu, kita tetap harus menyembah Tuhan. A third challenge in today's world is that of the segregation between faith and facts. Faith and science. Yang sekarang terjadi adalah juga terjadi tantangan tentang kelompok yang berseberangan antara fakta dan iman. And I'm so glad to hear our president
say on stage just now that actually this theological school, seminary, is multidisciplinary. It doesn't divide between these two disciplines. Di mana saya bersuka cita ketika Pak Robinson mengatakan bahwa sekolah teologi seminari ini itu tidak membedakan antara keduanya, tetapi menyatukan. In fact, theology and technology could be much closer together. Di mana teologi dan teknologi dapat berjalan bersama. And we should be teaching eschatology together with ecology. Kita mempelajari tentang ekologi dan eskatologi. In fact, in the old days, previous centuries, science was described as natural philosophy. Di mana zaman dulu mengatakan bahwa ilmu pengetahuan merupakan filosofi alam. And today, I want to share with you a few of many scientists who actually also have an active and active faith in Jesus Christ. Saya ingin menunjukkan ini adalah para ilmuwan yang di mana mereka juga sangat aktif terhadap Tuhan. There are thousands of such scientists, physicists, biologists, chemists, some Nobel Prize winners. Begitu banyak para ilmuwan dalam dunia biologi, kimia, dan segala fisika, itu mereka semua juga takut akan Tuhan. Famous scientists like Gregor Mendel, the father of genetics. Ilmuwan Gregor Mendel yang ahli di bidang genetik. Florence Nightingale, really who started the whole profession of modern nursing. Di mana Florence Nightingale memulai tentang perawatan yang mutakhir, yang lebih update. Joseph Lister, the father of surgery, and he invented antiseptics. Joseph Lister seorang pembedah yang menemukan obat antiseptik, sanitizer. Untuk menghilangkan kuman. Yeah, great scientists. But I just want to describe perhaps two of them in greater detail. Saya akan menjelaskan dua orang saja lebih detail. Louis Pasteur was a microbiologist. He first discovered germs or bacteria. Louis Pasteur menemukan tentang bakteri. Today we know, of course, that infectious diseases are caused by bacteria and viruses or germs. Kita tahu bahwa begitu banyak penyakit disebabkan oleh bakteria, virus, dan. But before Pasteur's time, people thought that these diseases were caused by bad air. Tapi zaman dulu orang mengira itu hanya mungkin karena udara yang buruk. Yeah, they didn't know what was the real cause of the disease. Mereka tidak tahu dengan pasti penyebab penyakit. Well, he said this. He said, "Science brings men nearer to God." Dan Louis Pasteur mengatakan bahwa sains telah membawa manusia lebih dekat dengan Tuhan. Another more modern scientist who's still alive today is Francis Collins. Seorang ilmuwan yang masih hidup saat ini yaitu Francis Collins. He is actually the person who helped lead the Human Genome Project, and that is to sequence every gene in the human body. Dia manusia ilmuwan yang membentuk dari proyek yang namanya Genome Project yang membentuk seluruh susunan DNA di dalam tubuh manusia. And more recently, he helped to lead all the science research, medical research in the US, including the vaccine research, COVID vaccine research. Bahkan memimpin para ilmuwan yang di Amerika, bahkan juga ilmuwan-ilmuwan untuk vaksin. I had the privilege of having breakfast with him during a professional genetics meeting some years back. Saya punya kesempatan untuk makan bersama dengan Francis Collins waktu itu di suatu acara pertemuan. And one of the things he said, he wrote in his book was that one of the greatest tragedies of our time is this impression that has been created that science and religions have to be at war.
Dan dia mengatakan bahwa salah satu tragedi terbesar di zaman kita adalah kesan yang tercipta bahwa sains dan agama harus berperang. And as a result, he wrote a book describing how he looked at the genome, the genes in the body of a human body, and saw how that was the language that God used to write humankind. Dan dia menunjukkan bahwa ketika dia memperlihatkan seluruh DNA susunan tubuh manusia, itu seperti bagaimana Tuhan menulis manusia. And so you can read his book called The Language of God. Dan sisi kiri itu bukunya yaitu Bahasa Tuhan dalam bentuk DNA. Well, I'm not a great scientist, but I want to follow in the footsteps of these great men in describing how I can see God's handiwork through my science. Saya bukan seorang ilmuwan yang hebat, tetapi saya ingin mengajak Anda semua untuk mengikuti seorang ilmuwan untuk bagaimana melihat betapa hebatnya Tuhan. I culture bacteria, so I can see the invisible, what's on your hands, what's on the ground, what causes human diseases. Saya itu bisa menumbuhkan bakteri dan saya bisa melihat bagaimana bakteri itu tumbuh di tangan, di tanah dan di mana-mana. And as we grow these up in the laboratory, we see the beauty of these bacterial colonies. Dan ketika saya melihat bagaimana mereka bertumbuh, itu seperti yang ada di gambar bagaimana itu bakteri berkoloni. And as I make these movies, videos, take these photographs, I share that with the students in my lab. I said, how great, isn't it? Like how beautiful are these bacteria and how great God is. Ketika saya membuat video dan foto tentang bagaimana pertumbuhan bakteri itu, saya mengatakan kepada murid-murid teman-teman saya juga bagaimana luar biasanya Tuhan menciptakan ini semua. So, I'd like you to now take a moment and think, how about yourself? How have you seen God and how in the natural world around you, how can you worship Him? Saya menginginkan Bapak Ibu di sini semua untuk merenungkan bagaimana untuk memuji Tuhan dengan melihat segala hal yang ada di sekitar kita. Yeah, maybe you can take a moment to just share with your neighbor. Mungkin bisa diskusi sebentar dengan tetangga. Those of you online, perhaps you can type in the chat. What is the thing that you have seen recently that reminds you of how God works through creation? Dan mungkin yang ada online juga dapat mengirimkan chat dengan bagaimana engkau melihat semua ini, bagaimana Tuhan telah menciptakan segalanya. And I'm really interested to hear this because the world around us is so beautiful, and scientists have hardly described 1% of that. Karena saya begitu terkagum-kagum di mana ilmu pengetahuan itu hanya mampu menjelaskan kehebatan penciptaan Tuhan itu hanya sebagian kecil saja. So take a pause and just share with your neighbor. Ambil waktu untuk diskusi bagaimana kalian melihat mengagumi pekerjaan Tuhan.
Wow, there's a lot of discussion going on, and I wish I could hear what you had to say, but thankfully, heaven is going to last for eternity, and we will have many thousands of years to glorify God that way. Saya berharap saya bisa mendengarkan diskusi kalian, tetapi kita tahu bahwa begitu banyak hal yang bisa kita bahas tentang kehebatan Tuhan. But I want to move on now to the next two parts. Tetapi saya ingin bergerak maju untuk dua bagian lagi. The world is fallen. Bahwa dunia ini sedang kehancuran. We don't need to be reminded of that, but 19 years ago, I was in Banda Aceh. This was after the Indian Ocean, the Boxing Day tsunami in 2004. 19 tahun lalu saya di Banda Aceh ketika tsunami ini telah terjadi. An earthquake had just happened in the sea near Aceh, Sumatra, and the waves came in and hit about 2 to 4 kilometers inland. Di mana terjadi tsunami yang menghancurkan daratan Aceh sekitar 2 km, 4 km dari bibir pantai. The waves were about 10 meters high, and anything that was not made of concrete was flattened. Di mana tingginya gelombang itu sekitar 10 meter dan menghancurkan semua bangunan yang tidak terdiri dari bangunan bata, semen. More than 250,000 people died because of the tsunami. Sekitar 1,4 manusia meninggal di kejadian tersebut. And we were in the disaster relief team from Singapore, bringing in supplies and medical help. Dan kami datang ke sana dari Singapura untuk mendatangkan bantuan. But that one event had changed my complete view about life. Tetapi ada satu hal yang membuat perubahan hidup di dalam pandangan hidup saya. How much damage, destruction, and human suffering can happen. Betapa besarnya dampak yang terjadi dari bencana alam tersebut. Unfortunately, there will be even greater deaths, destruction, suffering in these coming years. Bahkan akan lebih banyak lagi kehilangan, kehancuran yang akan terjadi di masa-masa mendatang. We've recently read about the heat waves in US and Europe. Kita barusan mendengar bahwa terjadi gelombang panas di Amerika dan Eropa. And this is accompanied by extreme weather, either droughts or floods. Dan menciptakan kekeringan, juga banjir di mana-mana. Yeah, nearer home here, we also experience a little bit of that floodings. Dan kita mengalami dekat sini juga terjadi banjir. Yeah, and of course, this is all due to human activity. Dan ini semua diakibatkan oleh tindakan manusia. In Singapore, we have a yearly experience of the haze because of forest fires, both in Singapore as well as surrounding countries. Di mana setiap tahun biasa kita mengalami adanya kebakaran hutan yang ada terjadi di Indonesia dan asapnya ke Singapura. And we've all heard about the explanation given: climate change, global warming, CO2. Dan kita melihat perubahan cuaca, pemanasan global. And while there may be a lot of hype about these, I would like to tell you, brothers and sisters, that the science, the facts are indeed real. Dan saya hanya ingin menekankan bahwa semua fakta itu memang benar-benar menunjukkan terjadi. Just last month, July 2023, the world experienced the highest ever recorded global temperature. Dan di sini ditunjukkan bahwa Juli kemarin terjadi puncaknya sepanjang sejarah, terjadi pemanasan sampai 1,5 derajat Celcius. And you can see that this for the first time in the world, the temperatures exceeded 1.5 degrees above the pre-industrial period. Dan sepanjang sejarah industri, maka dilihat bahwa Juli kemarin terjadi tertinggi sepanjang sejarah, yaitu mencapai sampai 1,5 derajat Celcius. 1.5 degrees doesn't sound very much, but actually
it has a snowballing, triggering effect. Mungkin kita menganggap 1,5 derajat nggak begitu ya, tetapi itu memicu begitu banyak dampak yang lain. For example, animals, species, plants, they die even with a very small rise in temperature. Tanaman, binatang itu banyak yang mati hanya karena peningkatan suhu derajat yang sedikit. You see there on your charts the loss of animal or biodiversity with the different temperatures. Di sini ditunjukkan di gambar adanya kepunahan spesies dikarenakan penambahan suhu derajat. And you see the interesting thing is that in Southeast Asia, where we have tropical rainforests, we have such great biodiversity, our losses will be maximum. Dan justru kita lihat di daerah tropis yang kita memiliki banyak tanaman, tumbuh-tumbuhan hijau dan segala macam, justru kepunahan binatang tertinggi di situ. We are talking about thousands and thousands of species going extinct. Saya berbicara tentang ribuan-ribuan spesies yang akan punah. Unfortunately, this has already happened, and one example is the tiger. Dan ini sudah terjadi, yaitu harimau. There used to be 9 subspecies of tigers, Sebenarnya ada 9 subspesies daripada harimau, including Sumatra tiger, Bali tiger, Java tiger. Termasuk dari yang harimau Bali, Sumatera, dan Jawa. The Java tiger went extinct in the past century. Tetapi harimau Jawa itu sudah punah. And this is due to overhunting, this was due to deforestation. Bisa karena penggundulan hutan, bisa karena diburu. These beautiful animals will never be seen again. Binatang spesies ini tidak akan pernah bisa kita lihat lagi. And so what are we going to tell our Savior when he returns? He said, I created all these, and where are they now? Dan kalau kita menanyakan, bisa melihat, Tuhan bisa bertanya bahwa aku menciptakan ini semua, tetapi sekarang kemana mereka? Kemana ciptaanku punah? In fact, so many species have died in the last few centuries that geologists are beginning to give a special name to this period of the whole of Earth's geology. They have given a special name called Anthropocene. Dan orang-orang geologis memberikan dalam satu periode yang banyak punahnya ini adalah what's the name? Anthropocene. Anthropocene. Yeah, anthropo means human. Oh, human. Human period, human era. Dikatakan bahwa diberikan masa ini adalah masa manusia Anthropocene, di mana manusia mempengaruhi begitu banyak spesies. Of course, these are things that perhaps are hard for us to understand because we have meat on our tables, we have fish on our tables. Karena di meja makan kita banyak ikan disajikan, daging disajikan. But I've been looking at one group of animals as my hobby. Saya punya kebiasaan memperhatikan hobi ya untuk satu grup binatang. These are the seashells, these are the mollusks. Ini adalah kerang. There are 100,000 species of mollusks. Ada ratusan ribu spesies. A bit more than tigers. Lebih banyak dari harimau. Yeah. And so we will still have seashells left, I think, when Christ returns. Dan saya percaya ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita masih punya ini kerang-kerang ini. But I've been looking at shells for the last 35 years of my life. Jadi saya mencari kerang-kerang ini selama 35 tahun terakhir. No, 45. Oh, sorry, 45. 45 tahun terakhir saya. When I was a student, this was the first shell I picked up on a beach in Singapore. Jadi saya memulainya dengan mengambil satu ketika saya masih sekolah, saya mulai mengkoleksi. I was fascinated by the shape, the beauty, the colors. Saya begitu terkagum-kagum dengan bentuk dan warna daripada kerang-kerang ini. And since then I've been collecting shells mainly from our part of the world, Indo-Pacific
Sejak itu saya mulai mengkoleksi begitu banyak kerang-kerang. And the remarkable thing is that the same species can occur with so many different colors and even shapes. Di mana satu spesies memiliki berbagai bentuk dan warna yang berbeda-beda. All these shells you see here, these are all actually the same species. Dan kita lihat di layar ini semua satu spesies yang sama. We have the famous shell from the gas station, petrol station logo. Ya, kita lihat logo Shell di pom bensin merek Shell. Yeah, and some of the shells are not in the sea, some are also from land, like these two Indonesian shells. Di mana ada yang berasal dari laut, tapi juga ada yang dari daratan. Ini yang dari daratan. Yeah, and what I'm trying to do is create a virtual museum, a 3D museum on the internet, so that anybody around the world can zoom in, can look at these, and appreciate them and give glory to God. Dan saya membuat suatu museum virtual tentang kerang-kerang ini sehingga semua orang bisa melihat secara lebih detail secara online. What I'm doing, I think, is perhaps what God had commanded Adam right in Genesis 1. Apa yang saya lakukan ini sebenarnya tidak jauh-jauh dari apa yang Tuhan perintahkan ke Adam. Because God told Adam to name the animals and he brought them one by one for Adam to name. Di mana Tuhan membawa binatang satu demi satu ke hadapan Adam dan Adam memberikan nama. Now to name an animal is not so simple because you got to differentiate. Is this cat the same species as the next cat or are they different? Tentu saja sekarang ini penamaan binatang jauh lebih sulit dan lebih kompleks karena kita harus banyak membedakan antara jenis satu dengan jenis yang lain. And this is really hard work because you've got a lot of animals to study, to analyze, not just the colors, the external, but their interior as well, the skeletons, their DNA, their organs. Dan penamaan itu jauh lebih sulit sekarang dibanding dulu. Kenapa? Karena itu bukan hanya tampilan luarnya saja, tetapi sampai ke dalamnya, DNA-nya, bentuknya, tulang, dan segala macam. So this is the whole area, scientific area called taxonomy. Yang disebut dengan taxonomy. Taxonomy. Yeah. Anyway, and today we are using DNA and genes to identify the species and name the species. Dan sekarang kita menggunakan DNA dan genetik untuk mengidentifikasi masing-masing spesies binatang. Naming them is just the very first thing, and God also told Adam that he must work and take care of the garden. Penamaan binatang dari Adam itu hanya satu bagian kecil, di mana dari keseluruhan di mana Tuhan menyuruh Adam untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. And so we have today a lot of work to do. Jadi kita memiliki begitu banyak pekerjaan sekarang ini. The United Nations has listed 17 different areas of work to be done between 2015 and 2030. Di mana PBB menetapkan yang harus kita manusia kerjakan dari 2015 sampai 2030. These are called the Sustainable Development Goals. Yang disebut dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. And they include eliminating poverty, eliminating hunger. Di mana yang pertama menghapuskan kemiskinan, yang kedua itu menghapuskan kelaparan. Ensuring that everyone has access to healthcare, to education, to water supplies. Di mana orang semua bisa mengakses daripada air, pendidikan, and to preserve life. Dan menjaga kehidupan. Life in the water, life on land, life in the air. Termasuk nomor 14-15 di mana kehidupan di bawah, di dalam air dan kehidupan di daratan. But fellow believers, here's the challenge. These are secular movements, in fact, very much driven by the Greenpeace and even politics and activism. They're not driven largely by the church. Nah, ini semua yang dibentuk
17 tujuan ini itu sebenarnya dari manusia seperti yang digerakkan oleh Greenpeace dan segala macam, tapi bukan dari gereja. And why is it that we, the church, we who understand the origins of the world around us, we who know the wonderful Creator, we are not taking the initiative and leadership in this important matter? Lalu bagaimana dengan gereja yang tahu kebenaran firman Tuhan, penciptaan Tuhan, tidak melakukan apa-apa untuk ini semua? Thankfully, church leaders and from around the world have come together in the Lausanne movement. Lausanne movement. Nah, untungnya beberapa pemimpin gereja, para ilmuwan yang juga percaya, itu berkumpul bersama, bergabung di Lausanne movement, gerakan Lausanne. They have highlighted that indeed creation care is a priority for us as we preach the gospel. Di mana dalam pemberitaan Injil itu kita memprioritaskan daripada pemeliharaan lingkungan. Creation care, the first statement is that creation care is indeed a gospel issue within the lordship of Christ. Dikatakan bahwa pemeliharaan alam memang merupakan isu Injil di bawah ketuhanan Kristus. And secondly, yang kedua, we are faced with a crisis that is pressing, urgent, and that must be resolved in our generation. Kita menghadapi sebuah krisis mendesak, perlu penanganan segera, dan perlu dicarikan jalan keluarnya di kurun hidup generasi kita yang sekarang. So the church leaders from around the world have understood this, and they have presented an agenda for action. Dan para pemimpin gereja memahami ini dan merumuskan sebuah keputusan. This is for the global church. Untuk gereja secara global yang where we need to work out the theology which is robust and new to incorporate creation care. Untuk bagaimana melakukan pekerjaan secara teologi untuk membangun sesuatu yang baru dan meningkatkan yang sudah ada. And we need to work with people. We need to partner other organizations and who are aligned to our purpose. Dan bekerja sama dengan organisasi lain yang memiliki tujuan yang sama. Against climate change, for food production, for a sustainable economy. Di mana untuk untuk meredakan daripada perubahan cuaca, untuk meningkatkan produksi makanan, and a sustainable economy. Dan untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan, berkelangsungan. And importantly, right in our local church, as many of you will be pastors going among people in your village, you also have a role to play. Dan kalian semua yang duduk di sini merupakan anggota daripada gereja lokal yang harus melakukan to mobilize the church, untuk memobilisasi gereja, to find opportunities in your places where you are, untuk mencari kesempatan di sekitar gerejamu, and to be committed to a simple lifestyle. Dan untuk berkomitmen untuk menjalani hidup yang sederhana. This is something that I came here to learn. I came to Indonesia to learn. Dan bagian saya ke Indonesia adalah untuk mempelajari hal tersebut. Because in a way, the problems that we just described are very much problems caused by first world countries, rich countries, developed countries. Dan semua masalah yang tadi saya sampaikan itu semua terjadi pada semua negara, baik dia negara maju ataupun negara yang ketiga. We are the ones who have beautiful air-conditioned houses that generate lots of carbon dioxide. Kita adalah pemilik rumah yang menggunakan AC yang membakar ozon. Our houses are packed with so many consumer items and plastics and using earth resources that actually we waste. Kita di rumah yang menumpuk begitu banyak barang-barang konsumsi yang
terbuat dari plastik dan itu merusak lingkungan. And we actually have a lot to learn from you who haven't made the mistakes that we have. Dan kalian harus belajar dari kesalahan yang telah kita lakukan. In closing, let me just share with you some examples of what we are trying to do to repair the damage we've made. Nah, untuk penutup saya ingin menunjukkan apa yang kita lakukan, kami lakukan untuk memperbaiki itu semua. We've chopped down lots of trees in Singapore to build houses, factories, roads, and one of these is a road that has divided a forest into two parts. Di mana di Singapura itu untuk membangun mereka juga menggundulkan hutan dan untuk membangun jalan. And because of this highway that divides the two, large animals like samba deer and pangolins, they will eventually die because there is no mixing. They don't cross, or if they try to cross, they get knocked down by cars. Jadi di sebelah kanan dan sebelah kiri dari bangunan tol ini itu ada hewan-hewan yang harus saling berhubungan. Tetapi karena jalan tol ini maka mereka tidak bisa. Oleh karena itu pemerintah membangun sebuah jembatan di tengah-tengah yang menghubungkan komunitas yang di kiri dan yang di kanan. So Singapore has come up with an expensive solution, and that is to build a bridge where the trees can grow over it. So it's like a forest linking the two halves. Jadi pemerintah Singapura menciptakan sebuah solusi untuk menghubungkan spesies di antara kiri dan kanan dapat saling bertumbuh melalui jalan di atas tersebut. During the pandemic, there was another crisis. We ran out of food because almost all of Singapore's food is imported from overseas, and the ships, the borders were closed, and so we were in danger of running out of food. Di Singapura itu karena semua makanan diimpor dari luar sehingga ketika masa pandemi Singapura benar-benar kekurangan makanan. And so we learned to grow our own food. In the bottom right picture is hydroponics setup that, and my wife there is showing some of the green vegetables that we grew during the pandemic. Jadi ketika masa pandemi, istri saya itu yang di kanan bawah itu membangun sebuah perkebunan hidroponik. And we just want to share during this trip here, some of the training that we're going to offer is how to set up these hydroponics and fish cultivation. In case some of you who live in very crowded urban areas, kampung, maybe cities, you can grow your own food. Jadi di sini kami juga melakukan transfer pengetahuan, termasuk juga pembibitan ikan. Supaya di mana di kota besar itu mereka bisa secara mandiri mendapatkan suplai makanan. Just last week I went to a little, it's not here, but we have a little, we have high-rise flats in Singapore, and in the basement or the ground floor, we have a group of people set up a repair kopitiam, repair shop. Repair kopitiam. Repair kopitiam. Jadi di Singapura kita membuat di area bangunan tinggi, maka di bawahnya di basement kami membuat suatu aktivitas yang dinamakan memperbaiki kopitiam. Usually spoiled ovens and fans would just be thrown away, but here they try to repair them, and the aim is actually not just to repair the devices, but to teach, to educate, to create awareness of doing simple repairs, as well as learning not to just use and buy a new one. So we want to break that consumer cycle. Jadi di sini kami mengajarkan dan juga membantu memperbaiki peralatan-peralatan sederhana elektronik yang rusak, supaya orang-orang Singapura itu tidak mudah dengan cepat membeli baru ketika barang-barang elektronik yang secara sederhana dapat diperbaiki. The last example I give is something that we are trying to bring out of Singapore. This is a group of students that my university students, we visit in a kampong in Philippines, where we teach science to the school students. Jadi ini di mana kami pergi ke Filipina di sebuah kampung dan mengajarkan murid-murid di sana. And
And we actually, in this project, we have given them microscopes that are made of paper. It's like origami. And for $2, you can have this microscope and you can see all sorts of things, very small things, microscopic animals, plants, your skin. Di sini kami bagikan itu sebuah alat mikroskop, tapi dari kertas, di mana mereka bisa membuatnya untuk melihat bakteri, mikroorganisme di mana-mana dengan menggunakan mikroskop kertas ini. And so they have surprised us by the things that they find. For instance, one of them even made a video of a head louse. You could see the insect swallowing human blood and the blood going into the stomach of this insect. Di mana salah satunya mereka menemukan ketika ada kutu ya yang di rambut lalu menghisap darah itu terlihat dari kertas mikroskop kertas ini di mana darah itu mengalir ke perutnya si kutu itu. And you can go on to our Facebook site to see what the students have put up on their community post. Jadi semua hasil daripada anak-anak di sana di-upload di Facebook. So, what might we do? What might you do to care for creation? Jadi pertanyaannya adalah apa yang akan Anda lakukan untuk memelihara ciptaan Tuhan? I hope after this lecture you'll be thinking about these and discussing with your neighbors, discussing online, what are the practical things, the simple things we can do as Christians who love the world that our Lord has created. Diharapkan setelah kuliah ini, maka kalian semua bisa mengerti dan bisa mengambil suatu tindakan apa yang bisa Anda lakukan untuk menjaga semua ciptaan Tuhan dan merawat kelangsungannya. In conclusion, kesimpulan, I have tried to convince you of the two books of Revelation, the general revelation and special revelation, the two books that God has given to us. Saya dari awal menjelaskan tentang dua buku tentang penciptaan, di mana Kristus sebagai firman-Nya, and that living holistically with both books and the full gospel is what we are called to do. Di mana juga yang kedua, bagaimana kita hidup secara keseluruhan holistik tentang dari firman Tuhan juga dengan pengetahuan yang ada. But I also want to remind us that the physical world is fallen and the root cause, of course, is that of sin. Dan saya ingin menekankan lagi bahwa dunia ini sedang dalam kehancuran dan semua itu disebabkan karena manusia jatuh dalam dosa. As we lose our fellowship with the Lord, we also lose that fellowship with fellow humans. Ketika kita kehilangan hubungan dengan Tuhan, maka kita juga kehilangan hubungan dengan sesama manusia. The greed, the selfishness, the fears that we have, the ignorance and the idolatry, these are what caused the fall of creation. Di mana kejatuhan kita sebagai penciptaan adalah kita jatuh di dalam perzinahan, di dalam keserakahan, di dalam ketamakan, dalam segala hal yang buruk. And if we make this correct diagnosis, then our treatment will be correct. Jika kita bisa mengenali permasalahan penyebabnya dengan benar, maka kita juga bisa mencari solusi jalan keluar yang terbaik. If the disease of the physical world is ultimately due to a spiritual cause, then we have to address that spiritual cause. Jika semua kehancuran di dunia ini disebabkan oleh karena penyebabnya secara spiritual, maka kita juga menyelesaikannya secara spiritual. And that's where we can, in the church, we can provide hope to a world that technology and science cannot. Dan disitulah gereja dapat memberikan solusi di mana pengetahuan tidak bisa memberikan solusi. And therefore we
live with hope. We can provide the world with a hope that of a robust and effective solution. The solution is that of the human heart. Di mana gereja dapat memberikan harapan atas semua kejadian yang ada dan meningkatkan iman untuk menyelesaikan itu. Only God can transform the human heart, not technology. Hanya Tuhan yang mampu mentransformasi hati manusia, bukan teknologi. Another thing that I think the last thing I want to say is that we also need to live with humility. Dan kita juga tetap harus hidup di dalam kemanusiaan. We've seen a lot. God has revealed much to us, but today we still see dimly and darkly through a glass. Tuhan itu telah berusaha untuk menyingkapkan dirinya secara gamblang, tetapi manusia itu hanya mampu untuk melihat sebagian saja, sebagian kecil. Some of the perspectives, the views that we have will be corrected, will be improved, and we must be honest and humble enough to accept that there will be mysteries that will not be solved, and indeed that what the views we hold on today may be wrong. Dan apa yang kita harus alami adalah kita untuk memperbaikinya sedikit demi sedikit, walaupun kita memang harus mengakui bahwa manusia itu banyak salahnya. And this again is where science and faith are united. Dan disinilah seharusnya pengetahuan dan iman disatukan. Science always says we may be wrong. Tomorrow, if we discover something new, we will be having a new model, a new perspective. Di mana pengetahuan itu selalu mengatakan mungkin hari ini kita salah. Beberapa tahun kemudian menemukan solusi yang baru. Just as tomorrow, if God reveals something to our hearts, we will see things more clearly, and we must always be open to that. Di mana kita harus terbuka ketika Tuhan juga menunjukkan sesuatu yang baru kepada kita, kita juga harus mudah dengan terbuka untuk menerima hal tersebut. Nevertheless, like faith, we have assurances. Di mana di dalam iman kita menerima jaminan of what will come, the ultimate future, and in the meantime, what we need to do. Kita tahu apa yang akan terjadi nantinya dan kita harus mempersiapkannya. Shall we just close? Can I just ask us to stand as we say this prayer? Mari kita tutup dengan doa. Silakan semua berdiri dengan doa ini. And I'll just ask Jimmy to just pray this in bahasa. Saya akan membacakan doa ini dalam bahasa. Tuhan, pemilik kehidupan dan pemberi harapan, kami berjanji pada diri kami sendiri untuk merawat semua ciptaan-Mu, untuk mengurangi limbah, dan untuk hidup yang berkelanjutan, dan menghargai semua keragaman hidup yang sangat kaya. Semoga kebijaksanaan-Mu Tuhan membimbing kami, agar di dalam kehidupan kami dalam segala bentuknya dapat berkembang dengan baik. Dan kami tetap setia dalam menyuarakan pujian terhadap semua ciptaan-Mu. Biarlah kami juga berkomitmen pada hari ini di dalam kehidupan kami. Dan melalui Yesus Kristus Tuhan kami, dan untuk segala sesuatu yang telah diciptakan Tuhan. Amin. Amen. God bless. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Profesor Dr. Erik Yap yang sudah menyampaikan materi dalam kuliah umum pada pagi hingga siang hari ini. Sungguh memberkati kita dan boleh menjadi bekal dalam setiap pelayanan kita di kemudian hari. Bapak Ibu Saudara yang sudah menuliskan pertanyaan dalam link yang sudah di-scan melalui barcode, harap untuk menunggu jawaban melalui email. Jadi nanti jawabannya akan dikirimkan melalui email pribadi Bapak Ibu Saudara. Kemudian saat ini ECT Baptis Indonesia mengucapkan terima kasih dan akan memberikan cindera mata kepada tim dari Profesor Dr. Erik Yap. Dimohon dengan kasih untuk boleh maju kembali. Ya, Bapak
Profesor Dr. Erik Yap bersama dengan Dr. Robinson Rimun untuk memberikan cindera mata. Ya baik, jangan duduk dulu Pak. Mohon masih tetap di tempat Pak, karena kita akan sesi foto bersama. Ya, untuk peserta yang hadir secara onsite diharapkan untuk berdiri, yang secara online mohon untuk membuka kameranya, kita akan berfoto bersama. Dimohon untuk bangkit berdiri, nanti diminta dengan kasih Mbak Kinan untuk difotokan dari atas. Jadi Pendeta Robinson Rimun untuk menghadap ke sini. Oh ya, jadi Mbak Kinan akan mengambil foto dari atas. Satu, dua, tiga, lagi. Satu, dua, tiga, lagi. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara dan juga kuliah umum pada pagi hari ini boleh berjalan dengan lancar. Saat ini kita akan menutup kuliah umum dalam doa. Dimohon dengan kasih untuk Ibu Dr. Sari Saptorini boleh dapat memimpin di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Kami menaikkan syukur kami dan terima kasih kami kepada Bapa Surgawi, Allah yang menciptakan langit bumi beserta segala isinya, Allah yang menciptakan kami dengan penuh cinta, dengan penuh kasih. Engkau membuat kami begitu sempurna dan bahkan dalam kejatuhan kami, Engkau menyelamatkan kami, memberikan kepada kami hidup yang baru, kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami menaikkan syukur kami juga Tuhan untuk acara yang boleh berlangsung pada siang hari ini, kuliah umum yang boleh membuka wawasan kami tentang apa yang Tuhan perintahkan untuk kami sebagai umat-Mu, kami sebagai gereja-Mu, sebagai umat tebusan-Mu Tuhan. Kami juga peduli terhadap alam sekitar kami, apa yang Engkau kasihi, apa yang Engkau telah buat dengan sungguh sangat indah. Biar kami juga memiliki hati yang mau cinta akan ciptaan-Mu, hati yang mau memelihara, merawat apa yang Tuhan percayakan di sekitar kami. Dan biar itu semua membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, bahwa segala sesuatu yang kami nikmati, datangnya daripada Engkau. Dan biar kami memuji dan menyembah Engkau untuk segala sesuatunya ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk Dr. Erik dan juga tim dari Singapura yang sudah memberkati kami dengan pemaparan beliau. Terima kasih buat
Bapak Imi yang sudah menerjemahkan. Tuhan akan memberkati mereka lebih dan lebih lagi. Tuhan pakai bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga, segala sesuatu yang mereka kerjakan, biar Tuhan dipermuliakan. Demikian juga untuk setiap kami yang boleh hadir, baik secara online maupun onsite. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami terima, mampukan setiap kami mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, jika sebentar kami juga akan mengakhiri acara ini, kami melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Berkatilah kami Tuhan, dan biar sepanjang hari ini kami terus memuliakan nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup, kami akhiri kuliah umum ini. Haleluya. Amin. Kuliah umum telah selesai, selamat melanjutkan aktivitas, Tuhan Yesus memberkati.